Hari ini, walaupun kita bertemu secara online Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak mengurangi kasih Tuhan, dan tidak mengurangi kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bahkan setiap firman yang kami dengar, biarlah timbul iman di hati kami. Sehingga kami tetap tegar di masa sukar ini Tuhan. Sehingga bahkan kami boleh terus menjadi berkat di tengah situasi yang sulit Tuhan. Sehingga kami bukan hanya dihibur juga oleh firman-Mu. Kami juga boleh menghibur orang lain lewat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan boleh terus menyertai langkah mereka. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, yang menyaksikan juga sebentar firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap berpengharapan dan punya iman bahwa mereka menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini judul khotbah saya adalah apakah kehendak kita? Saya waktu malam hari Bapak Ibu berdoa dan ada firman Tuhan yang saya dapatkan di hati saya, perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ketika Dia berfirman Bapak Ibu dengan satu kalimat, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya juga ingin membagikan kepada Bapak Ibu tentang apakah kehendak kita. Kalau pertanyaan itu untuk Bapak Ibu dan saya percaya pertanyaan itu untuk Bapak Ibu dan saya juga. Jadi kira-kira apa jawaban kita? Kalau Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Kira-kira jawaban kita apa Bapak Ibu? Mungkin jawaban kita kalau kita sedang sakit, kita berkata, Tuhan sembuhkan aku. Mungkin kalau kita sedang dalam pergumulan ekonomi, kita bisa berkata, Tuhan berkati aku. Tuhan, aku mau supaya bisnisku berhasil, aku mau supaya pekerjaanku berhasil. Mungkin kalau anak-anak kita sedang juga dalam studi, kita berdoa, Tuhan supaya studinya berhasil Tuhan. Atau apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak salah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku pertanyaan dari Tuhan, dan jawaban kita Bapak Ibu Saudaraku itu juga mencerminkan bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Izinkan Bapak Ibu Saudaraku, saya mencoba membawa kita semua tentang lebih jauh lagi apa itu kehendak. Setiap kita pasti punya kehendak, betul Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa? Karena Tuhan yang taruhkan dalam hidup kita. Setiap manusia Bapak Ibu Saudaraku pasti punya kehendak. Bahkan yang Tuhan berikan kepada kita disebut kehendak bebas. Kapan sih pertama kalinya manusia itu diberikan kehendak bebas oleh Tuhan? Kita kembali Bapak Ibu Saudaraku kepada manusia pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu Adam. Kemudian Hawa. Adam diciptakan dari tanah Bapak Ibu Saudaraku, kemudian dibentuk oleh Allah, kemudian ditiup Bapak Ibu Saudaraku atau dihembuskan oleh nafas Allah sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kemudian firman Tuhan berkata juga Hawa Bapak Ibu Saudaraku, pasangan daripada Adam, diciptakan katanya dari tulang rusuknya Adam, dibentuk
sehingga jadilah Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Adam diberikan kehendak bebas untuk menentukan pada saat Allah berfirman di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Katakan boleh dimakan. Kalau boleh dimakan Bapak Ibu Saudaraku, kita Bapak Ibu senang dengan makanan-makanan yang enak, betul? Kita senang bebas makan makanan yang enak ya. Karena memang dari sananya Tuhan berkata juga Bapak Ibu bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi buah-buahan yang ada di taman itu, di Taman Eden itu Bapak Ibu Saudaraku, boleh dimakan semua buah-buahan dari pohon apa saja. Mungkin ada pohon apel Bapak Ibu Saudaraku, pengen makan buah daripada apel itu, boleh Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian buah nanas, ini yang disukai oleh istri saya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau mungkin dulu ada Bapak Ibu Saudaraku juga boleh untuk dimakan. Ya, dengan bebas katanya. Tapi ternyata di tengah kebebasan yang ada, di tengah kehendak bebas yang ada Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan pilihan. Apa kata Tuhan di ayat selanjutnya? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan yang jahat katanya, buahnya tidak boleh dimakan. Bapak Ibu Saudaraku, kehendak bebas Bapak Ibu manusia. Waktu mau pilih yang satu atau pilih yang lain. Manusia boleh menentukan pilihannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya Allah mengharapkan manusia taat. Adam dan Hawa, Tuhan harapkan taat. Di hati Allah saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengharapkan Adam dan Hawa taat. Memilih untuk hanya memakan buah dari pohon-pohon yang ada dengan bebas dan menjauhi buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, manusia waktu itu gagal. Dalam kehendak bebasnya Bapak Ibu Saudaraku, manusia dicobai oleh iblis dan memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Semenjak itulah Bapak Ibu Saudaraku, manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehendak kita Bapak Ibu, kita Bapak Ibu Saudaraku boleh memilih. Dalam situasi yang sulit ini, kita punya banyak kehendak, betul? Nggak mungkin Bapak Ibu Saudaraku sesuatu itu kita lakukan tiba-tiba. Pasti munculnya dari kehendak dulu. Nah, kembali ke judul khotbah saya Bapak Ibu. Apakah kehendak kita? Kalau Tuhan Yesus tanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang ingin kau kehendaki? Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau badai corona ini cepat berlalu. Karena saya sudah bosan Pak Oktri. Saya mau supaya saya bisa jalan-jalan lagi. Atau saya mau Pak Oktri
cepat-cepat pengen beribadah lagi, bersekutu dengan orang-orang percaya tanpa online, tapi bisa langsung ketemu muka dengan muka. Semua kehendak itu bagus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal ternyata kehendak kita bisa Tuhan langsung jawab, bisa Tuhan diam dulu, kemudian apa jawabannya? Yang ketiga, bisa Tuhan tidak jawab. Kita akan belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari firman Tuhan, pertama-tama kita akan melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Saya tadinya berpikir apa saya salah baca. Tapi ayat 23 Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya teruskan dahulu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang dikenal kebaikannya, belas kasihannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam cerita ini ada Bapak Ibu Saudaraku seorang ibu yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus nggak langsung jawab. Waktu ibu ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Yesus katanya Bapak Ibu Saudaraku sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu, tentu seorang ibu ketika anaknya kesulitan, ketika anaknya sakit Bapak Ibu, ketika anaknya kerasukan setan, tentu Bapak Ibu Saudaraku seorang ibu ingin anak itu sembuh. Seorang ibu ingin anak itu boleh bebas dari roh-roh jahat. Seorang ibu ingin anak itu bebas dari kesulitan. Itu kehendak ibunya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus katanya tidak menjawab. Apakah Yesus kejam? Tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan langsung ambil kesimpulan. Karena belum selesai firman Tuhan ini. Jawab Yesus, ayat 24 saya ulangi. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita berkehendak dan sepertinya Tuhan Yesus atau Tuhan tanda kutip belum menjawab Bapak Ibu, jangan menyerah. Terus datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari karakter-karakter Tuhan. Bukannya dia kejam, bukannya dia cuekin kita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan mau juga Bapak Ibu Saudaraku dalam cerita ini melihat iman dari ibu ini. Melihat apa? Iman dari ibu ini. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ini perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu non-Yahudi Bapak Ibu. Dan Yesus mengajarkan sebuah dialog Bapak Ibu Saudaraku antara orang yang tadinya gak masuk dalam pilihan Tuhan. Tapi perhatikan endingnya dari cerita ini. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
Saya senang kalimat ini. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita berkata, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Tuhan jawablah aku Tuhan. Tuhan kesulitan ini sudah terlalu berat bagiku Tuhan. Bapak Ibu dengar. Kalau mungkin engkau merasa Tuhan tidak menjawabnya, jangan menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi belajarlah dari seorang ibu ini Bapak Ibu. Bagaimana ketika dia bergumul dengan Tuhan lewat pernyataan-pernyataan, lewat permohonan-permohonan, lewat jawaban-jawaban yang Tuhan tanya. Pada akhirnya kehendak ibu ini Bapak Ibu terjadi. Tuhan Yesus sembuhkan anaknya. Wow, puji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa Tuhan belum jawab, dengar Bapak Ibu, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah deal dengan Tuhan, teruslah bersyafaat kepada Tuhan. Dan percayalah, pada akhirnya, seperti juga Yesus berkata, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang Bapak Ibu kehendaki untuk Tuhan Yesus lakukan? Itu cerita yang pertama Bapak Ibu. Pembelajarannya apa? Ketika kita punya kehendak dan kita naikkan lewat doa kita kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawabnya, jangan menyerah. Terus berdoa, terus deal dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, tentang kehendak kita akan belajar. Yaitu ini juga cerita seorang ibu. Para ibu, coba senyum dulu, ya, para ibu engkau berharga ya, di tengah-tengah hari-hari ini mungkin engkau bukan hanya ngurus rumah tangga, tapi tiba-tiba engkau bisa jadi guru ya, mengajar anak-anakmu, tugas-tugas anak-anak yang ibu perlu tolongin ya, juga mungkin suamimu juga tolong pastinya. Kami mau kuatkan juga para ibu, jangan menyerah ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang ibu ya, dalam Matius pasal 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi ibu ini punya kehendak Bapak Ibu. Nah, ibu ini tadi ibu perempuan Kanaan, non Yahudi, sekarang orang Yahudi Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab ibu ini, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini Bapak Ibu Saudaraku meminta kepada Tuhan Yesus. Apa permintaannya? Permintaannya bagus Bapak Ibu Saudaraku, permintaannya baik, permintaannya luar biasa. Yaitu apa katanya? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu katanya. Yang seorang duduk di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Bapak Ibu, seorang ibu ingin anaknya berhasil. Betul?
Seorang ibu ingin anaknya mendapatkan kedudukan yang tinggi, mungkin dalam karir, mungkin dalam bisnis. Itu seorang ibu wajar, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kehendak dari ibu ini, apa jawaban Yesus? Jawab Yesus berkata, pertama katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yang kedua kata Tuhan Yesus, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bapak Ibu, duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus. Ini permintaan ibu ini. Tapi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, berkata kepada ibu ini, aku tidak bisa memberikannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, permintaan dari kehendak ibu ini, Tuhan tidak memberikannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Yakobus dan Yohanes sudah melewati sebuah proses pada akhirnya. Dan saya tidak tahu apakah Yakobus dan Yohanes akan duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus. Saya tidak tahu itu Bapak Ibu. Tapi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ternyata ada kehendak juga dari seorang ibu Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin instan, yang ingin cepat terjadi, yang ingin Bapak Ibu Saudaraku sesuai dengan yang dia mau. Kenapa? Karena ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini ingin supaya anaknya memerintah. Padahal Yesus juga mengajarkan, barang siapa yang mau menjadi terbesar, biarlah ia menjadi pelayanmu katanya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Bapak Ibu kehendaki? Enggak salah untuk anak-anak kita berhasil hidupnya. Enggak salah untuk anak-anak kita Bapak Ibu Saudaraku, untuk karirnya meningkat, posisinya tinggi, nggak salah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku perlu ingat, semuanya itu bukan untuk memerintah orang lain, tapi untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah itu ada di hati kita, sebuah motivasi. Bahwa Tuhan, kalau aku menghendaki anak-anakku berhasil, kalau Tuhan aku menghendaki hidupku berhasil, Tuhan kalau aku menghendaki aku naik pangkat atau posisi yang tinggi, bukan supaya untuk memerintah, tapi untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur, kita punya lihat Bapak Ibu teladan-teladan, orang-orang Bapak Ibu Saudaraku, yang mereka ada di posisi yang tinggi, tapi mereka melayani. Itulah yang kita cari Bapak Ibu Saudaraku, sebuah teladan-teladan bagaimana hidup yang melayani sekalipun ada di tempat yang tinggi kedudukannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar Bapak Ibu dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus katanya berhenti dan memanggil mereka. Dan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ingat cerita perempuan Kanan tadi Bapak Ibu Saudaraku, cerita yang pertama. Yesus tidak berkata apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat. Enggak Bapak Ibu Saudaraku. Perempuan itu atau ibu itu berkata, supaya anaknya disembuhkan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Anak Daud katanya.
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus diam saja. Itu cerita yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau cerita yang kedua, Yesus tanya kepada ibu daripada Yakobus dan juga Yohanes, apa yang kau kehendaki? Bapak Ibu Saudaraku, cerita yang ketiga, Yesus dengan jelas sekali berkata kepada kedua orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, Bapak Ibu, kalau saya ditanya sama Tuhan Yesus pertanyaan itu, dan itu saya sudah ditanya waktu doa malam saya sudah menyampaikan isi hati saya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi maaf, saya belum bisa cerita kepada Bapak Ibu karena masih rahasia iman. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu boleh jawab ketika pertanyaan yang sama. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya berdoa jawaban kita bukan jawaban yang asal-asalan. Saya berdoa jawaban kita bukan jawaban yang tanpa sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa jawaban kita adalah jawaban yang sebenarnya juga itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, dua orang ini menyampaikan kehendak mereka. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah Tuhan bisa menjawab apa yang Bapak Ibu kehendaki. Tuhan bisa menjawabnya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat cerita dari Injil yang lain atau sudut pandang dari Injil yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 ini Bapak Ibu. Itu juga ditulis Bapak Ibu Saudaraku oleh Lukas. Dan kita akan melihat apa sudut pandang Lukas Bapak Ibu. Lukas 18, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Lukas pasal 18, cerita waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini Bapak Ibu Saudaraku. Lukas pasal 18, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata begini, ayat 42, atau saya bacakan ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, yang saya juga berdoa, ketika Bapak Ibu berdoa menghendaki sesuatu untuk Tuhan jawab, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sanggup menjawabnya. Bahkan bukan hanya itu, tapi kita berdoa. Kalau Bapak Ibu mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini Bapak Ibu mendengar khotbah ini. Ketika Tuhan jawab pergumulanmu, kita juga berdoa supaya Tuhan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghendaki supaya tidak ada satupun yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Jadi jikalau engkau menonton tayangan video online ini, ibadah online ini, mungkin engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi engkau mempunyai kebutuhan. Kau bisa berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Kami, para hamba Tuhan berdoa, Tuhan menjawab doamu dan Tuhan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, saya simpulkan apa yang saya bagikan hari ini. Judul khotbah saya adalah apakah kehendak kita? Yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudaraku,
ketika kita mempunyai kehendak berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan jawab. Kalau Tuhan belum menjawabnya, jangan menyerah. Terus berdoa, terus percaya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar supaya kita mengerti kehendak kita. Dan kalau Tuhan belum menjawabnya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menjawabnya, karena kehendak kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita gunakan untuk memerintah, bukan untuk melayani. Kita gunakan untuk hanya kepentingan ego kita. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita belajar supaya ini kita buang motivasi-motivasi ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar ketika kita berdoa, kemudian Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Bapak Ibu, kita berdoa supaya itu adalah hasil hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu adalah hasil jawaban yang benar. Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, Tuhan bisa lakukan mujizatnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ayat penutupnya dikatakan begini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya berdoa supaya apapun yang Bapak Ibu kehendaki, bukan bicara persoalan di bumi ini, tapi bagaimana bicara persoalan supaya menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Kesulitan, tantangan, masalah silih berganti seperti ombak Bapak Ibu. Kadang datang, kadang tenang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang terpenting sebenarnya apakah rencana Tuhan dalam hidup saya digenapi. Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudaraku, Dia berkata, jikalau kiranya cawan ini boleh lalu daripada aku. Dia punya kehendak sebagai manusia juga 100% supaya cawan itu lalu daripada Dia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Dia mengerti dan Dia ganti kehendak Dia dengan berkata, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa supaya apapun kehendak Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan, bukan bicara perkara duniawi, tapi bicara perkara surgawi, perkara rohani. Karena firman Tuhan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa Tuhan, buat jemaat yang menonton tayangan ini. Kalau kiranya Engkau bertanya kepada mereka, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, biarlah jawaban kami bukanlah untuk memuaskan keinginan daging kami. Jawaban kami biarlah bukan memuaskan ego kami. Tapi jawaban kami biarlah Tuhan itu bicara tentang perkara-perkara rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah itu adalah perkara-perkara surgawi Tuhan, perkara-perkara rohani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hidup di dunia ini hanya sementara, tapi ada kehidupan kekal Tuhan, yang juga menunggu, bahkan hari ini kami sudah ada dalam kehidupan kekal itu, karena kami tidak mungkin binasa lagi Tuhan. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa. Bapa di surga, tolong kami, supaya kami terus memahami Tuhan. Ketika kami berkata, ini kehendakku Tuhan. Biarlah juga seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga. Biarlah kehendak kami dengan kehendak Bapa menyatu, manunggal, tidak dapat dipisahkan. Maka kami percaya, kami akan melihat perkara-perkara yang tidak mustahil itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa bagi Allah,
Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Ia datang kali yang kedua untuk menjemput Bapak Ibu dan saya untuk tinggal di rumah Bapa di surga, di mana tidak ada lagi air mata, yang ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudaraku. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kami akan sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan di Gereja Abba Love Depok. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 26 Mei 2020, Bapak Puji Sarbingu, usia 84 tahun. Ayah dari saudari Nining Ibadah Raya Umum 1. Berikutnya, pada hari Jumat 15 Mei 2020, kami telah membagikan paket sembako tahap 3 kepada setiap jemaat yang membutuhkan. Dan total keseluruhan paket sembako yang sudah disalurkan adalah sebanyak kurang lebih 242 paket. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang sudah terlibat dalam memberi, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk bahan-bahan sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan bantuan kepada setiap jemaat yang membutuhkan, maka bantuan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk bahan-bahan pokok, maka bantuan dapat diberikan dengan cara menghubungi sekretariat, yaitu dengan Bapak Monang di nomor 0821 13 0821 97. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk dana, maka dana dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 390 309 3091 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan, ataupun rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, maka persembahan dapat diberi dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah beberapa pengumuman informasi seputar kegiatan di Gereja Abba Love Depok. Tuhan Yesus memberkati.